Sobat Kinetika dimanapun kalian berada, selamat datang di Kinetika Podcast, tempatnya menggali informasi seputar kabar teknik kimia Undip dan teknoindustri. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Kinetika Podcast episode ketiga. Nah, di episode kali ini, kira-kira kita bakal bahas apa nih, Vin? Nah, buat episode kali ini, kita bakalan membahas tentang lingkungan hidup nih, Lin. Oh iya, BTW, tadi kita belum perkenalan ya. Aku perkenalan dulu deh. Halo semuanya, kenalin, aku Kevin, dan aku dari kru redaksi Kinetika Batch 2020. Halo semuanya, kenalin, aku Alin, dari kru perusahaan Kinetika Batch 2020. Dan kita akan jadi host Kinetika Podcast pada episode kali ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di episode kali ini, kita bakal banyak ngobrolin tentang lingkungan hidup nih, yang pastinya seru dan informatif nih teman-teman. Dan tentunya ditemani dengan narasumber yang cukup spesial. So, stay tune ya teman-teman. Nah, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Joko. Selamat datang Bapak Joko. Selamat datang, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Joko, selamat siang. Gimana nih? Terima kasih bisa bergabung Pak, ya. kabarnya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sehat-sehat aja ya Kak Pak? Ya, alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah, kalau baik. Semoga diberi kesehatan selalu ya Pak untuk Bapak dan keluarga. Nah mungkin sebelum memulai percakapan kali ini, sebelumnya mungkin Bapak Joko bisa perkenalan diri terlebih dulu. Mungkin nama, asal instansi, dan kesibukan yang dijalani saat ini Pak. Oke, terima kasih. Saya nama lengkap Wahyudi Joko Maryanto. Saya alumni dari Undip, S1 dan S2 di Undip. Kemudian sudah 32 tahun saya bekerja di instansi lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah. 32 tahun. Kemudian 5 tahun terakhir ini saya bergabung dengan Semen Grobogan yang saat ini sudah siap untuk produksi. Itu secara umum itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke bahasan kita kali ini mengenai lingkungan hidup. Seperti yang kita tahu nih Pak, bahwa lingkungan itu memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup kita. Namun, sayangnya banyak dari kita yang kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, kira-kira bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai kondisi lingkungan hidup yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi memang secara umum sampai dengan saat ini masalah lingkungan hidup menjadi masalah yang krusial dan penting dan belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Berbagai masalah lingkungan hidup yang penting antara lain mengenai kerusakan lahan, kemudian pencemaran akibat kegiatan industri, kemudian produksi sampah yang saat ini juga belum bisa dikelola dengan baik sehingga masih menggunung di sana sini, ini hampir di semua kota-kota besar. Kemudian terakhir itu masalah di pesisir. Jadi lingkungan pesisir kita sampai saat ini masih banyak yang kondisinya rusak baik karena alam maupun karena budidaya atau perilaku manusia. Itu mungkin secara garis besar 5 permasalahan lingkungan hidup yang masih kita hadapi saat ini. Oke, baik Pak. Berarti untuk saat ini Indonesia tuh masih mengalami beberapa kendala dalam menangani 5 masalah itu ya Pak ya? Iya. Memang upaya-upaya sudah ada tetapi belum maksimal atau mungkin hasilnya masih belum imbang ya antara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun pegiat-pegiat lingkungan dengan kondisi kerusakan lingkungan. Monggo dilanjut apalagi. Oke, baik Pak, jawabannya sangat bagus sekali. Oh iya Pak Joko, sejak pandemi COVID-19 ini kan pola hidup manusia kan benar-benar berubah ya Pak. Di mana banyak orang yang saat pandemi ini dia lebih jarang untuk berpergian keluar rumah.
Nah, menurut Pak Joko sendiri, ada gak sih dampak pandemi ini terhadap lingkungan hidup? Apakah lingkungan semakin bersih atau malah semakin kotor? Oke, ya. Ada dua sisi ya. Yang sisi positifnya ketika kita melakukan PPKM di mana semua masyarakat dibatasi pergerakannya, dibatasi aktivitasnya, industri juga begitu. Ini tingkat pencemaran udaranya memang menurun di beberapa kota besar karena aktivitas transportasi berkurang. Tetapi di lain sisi gampang terlihat berapa limbah domestik yang dihasilkan ketika masa pandemi ini. Contoh gampang, setiap keluarga banyak yang GoFood, GoSend dan sebagainya. Ya, kemasan-kemasan ini yang meningkat tajam pada masa pandemi ini. Itu satu dari sisi konsumsi. Ya, konsumsi akan menghasilkan sampah di masa pandemi ini meningkat tajam. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah limbah dari proses atau limbah dari hasil sisa aktivitas PCR, antigen. Jadi ini termasuk limbah B3. Teman-teman bisa lihat, mungkin banyaklah, tidak ada satu dua. Ketika lewat pasti akan menemukan masker di pinggir jalan, masker di sudut warung atau di dekat tempat anak-anak nongkrong itu kacang hijau dan sebagainya. Banyak itu mesti. Masker contoh gampang itu. Nah dari sisi medis yang lain, yang tadi saya sampaikan, ini limbah dari proses swab antigen ini kan menghasilkan limbah termasuk limbah infeksius ya karena limbah medis. Ini banyak sekali, ada yang dikelola juga ada yang dibuang. Ini yang jadi masalah. Beberapa waktu yang lalu di TV kalau tidak salah itu limbah medis itu dibuang di dekat jalan tol di daerah Jakarta, di pinggir jalan tol. Itu limbah medis dari mestinya itu harus dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah B3, khususnya limbah B3 medis. Itu dua sisi itu yang mungkin merupakan dampak dari aktivitas masyarakat pada masa pandemi ini terhadap lingkungan hidup. Itu Mas Kevin, Mbak Wida. Oke, ada lagi Pak. Iya, sangat detail sekali ya Pak. Banyak aspek yang perlu diperhatikan ya dalam mengolah limbah ya. Oke Pak, baik selanjutnya di era saat ini kita tahu nih Pak bahwa teknologi ini berkembang cukup pesat. Menurut Pak Joko sendiri, apa sih pengaruhnya perkembangan teknologi terhadap lingkungan hidup? Ya memang tidak bisa lepas kita saat ini akan sangat tergantung dengan teknologi ya khususnya IT. Jadi banyak sekali kita di bidang lingkungan hidup ini yang sudah memanfaatkan IT untuk proses-proses pelaporan. Jadi salah satu ya ada beberapa. Salah satu contohnya adalah sekarang pelaporan pengelolaan lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran udara dan air ini sudah langsung pakai IT. Jadi kita dari perusahaan tidak harus bikin dokumen, tetapi sudah langsung nge-link ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Provinsi. Ini kemajuan dari IT. Kemudian juga di bidang perizinan lingkungan hidup ini juga saat ini sudah banyak atau hampir semua sudah menggunakan proses-proses online, tidak boleh ketemu langsung dengan personil, sehingga ini akan mempercepat penyelesaian proses maupun mengurangi dampak negatif ketika pengusaha bertemu dengan pemerintah, biar tidak ketemu langsung. Salah satunya adalah dengan IT. Itu kemudian juga beberapa alat pengendali pencemaran udara kita kan juga sudah sistem elektronik di beberapa kota sudah kita pakai alat monitor untuk tingkat pencemaran udara di beberapa kota sudah banyak dipasang. Ini sudah nge-link ke
atau KLH. Itu Mas banyak nilai positif kemajuan teknologi terhadap aspek lingkungan. Baik, terima kasih Pak. Nggak kerasa ini Vin, udah topik hari ini udah mau habis aja nih. Tapi aku ada pertanyaan terakhir nih buat Pak Joko, sekaligus untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini. Menurut Pak Joko, bagaimana sih peran generasi muda saat ini terhadap lingkungan hidup? Ya itu mungkin sangat penting ya. Jadi lingkungan hidup ini mestinya diperkenalkan kepada kita semua itu tidak pada posisi sudah dewasa atau sudah tua kayak saya ini, atau pandangan ini sebenarnya juga sudah telat. Mestinya proses pengenalan lingkungan hidup ini sudah dimulai sejak dini, sejak kecil, sejak SD lah paling tidak. Jadi ajarkan hal kecil yang nanti bisa menginspirasi mereka sampai besar. Misalkan buang sampah dengan benar, kemudian biasakan matikan air ketika habis mandi dan sebagainya. Mulai dari kecil ini harus diperkenalkan. Dan nanti ketika sudah dewasa mereka akan terbiasa. Memang kita agak telat karena isu lingkungan ini muncul di Indonesia kan baru pada dekade tahun 83, 84, Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama itu kan tahun itu. Sehingga memang kita agak telat dibanding dengan luar negeri. Tapi tidak ada salahnya kita tetap mulai mengenakan lingkungan hidup ini terhadap generasi muda kita, mulai dari kecil sampai dewasa. Beberapa kelembagaan yang untuk pendukung itu mungkin kita banyak dari dinas lingkungan hidup dari kabupaten kota sudah banyak membina upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa handar beni, rasa memiliki terhadap lingkungan, misalkan dengan memberikan penghargaan. Ada Kalpataru, kemudian ada kampung iklim dan sebagainya. Ini kan upaya-upaya masyarakat agar mereka care terhadap lingkungan. Kita berikan penghargaan. Itu cara-cara untuk bisa mensosialisasikan kebiasaan-kebiasaan lingkungan terhadap masyarakat dan generasi muda. Kalau di kampus sih jelas banyak organisasi pecinta lingkungan, kemudian juga sudah banyak jurusan lingkungan di beberapa perguruan tinggi. Ini juga bagian dari bagaimana lingkungan hidup ini bisa diketahui dan bisa tercapai nanti targetnya pada saatnya. Karena ketika kita saat ini masih belajar, misalkan saya di bidang lingkungan hidup, nanti setelah saya lulus dari S1 kita sudah paham, kemudian apalagi jika tanggung jawab di perusahaan mereka akan sudah mempunyai bekal, sehingga ini yang hal-hal ini yang mungkin perlu diperbanyak. Jadi di perguruan tinggi sudah banyak sekarang studi lingkungan di hampir semua perguruan tinggi, walaupun tidak semua tapi sudah banyak. Itu Mbak. Ya. Oke, wah keren sekali nih jawabannya dari Pak Joko nih. Semoga pembahasan kita kali ini dapat mengedukasi kalian semua agar kita menjadi lebih peduli dan mau menjaga lingkungan hidup kita. Iya. Terima kasih untuk Pak Joko sudah mau merelakan waktunya buat main-main di podcast Kinetika. Dan gak lupa, aku mau ngucapin makasih juga buat teman-teman semua yang udah mau menonton sampai akhir. Semoga podcast ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa juga buat like dan juga share podcast ini. Dan juga jangan lupa di follow untuk podcast selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan follow sosial media Kinetika juga ya guys. Aku Olin. Dan aku Kevin. Kita pamit undur diri. See you guys. Dadah. Makasih Pak. Makasih Pak Joko. Pak Joko. Semangat. Pakai masker.
nggak boleh tongkrong. Iya. Oke.